Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Serta Wardana, NPM saya 24782996. Dan pada video kali ini, saya bakal membuat sebuah video hands-on mengenai install Docker dan konfigurasi. Dan di sini kita disuruh membuat install Docker sampai dengan pushing Docker image ke Docker repository. Oke, jadi kita bakal buat aja ya. Di sini kita sudah punya Docker desktop yang mana di sini kontainernya ada beberapa kontainer, terus image-nya kita udah install untuk si Ubuntu ya di sini. Kita menginstal Ubuntu. Dan ya, kita bakal langsung aja ya. Kita buka terminal. Dan di sini saya ingin membuat sebuah apa namanya image ya, kontainer baru yang ada di sini dengan perintah itu kita lihat dulu ya. Di sini saya sudah merangkum sedikit cara pembuatannya ya. Di sini kita bakal ngebuat kita coba cek dulu ya. Docker ps min a ini berfungsi untuk kita ngecek berapa banyak atau ngecek apa aja kontainer yang udah ada gitu. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kontainer dengan image-nya yaitu masing-masing ada Ubuntu ini apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan namanya sini ada Docker Serve dan Ubuntu Serve dan lain sebagainya. Dan kita bakal membuat gitu ya di sini sebuah kontainer baru yang mana kita bisa perintahkan dengan ini ya kita docker docker run min it min name. Nah, namanya ini mau apa gitu ya. Misal di sini apa Wahyu. Nah, jangan Wahyu deh. Apa ya TRI. Nah, terus kita beri dia min p untuk memberitahu portnya itu mau berapa. Misal di sini saya 8383 ya. Terus kita beri dia port bawaannya yaitu 80. Ini nggak bisa diubah supaya ketika nanti kita menjalankan localhost dia mengarahkan ke 8383 tapi di portnya 80 gitu. Nah, terus kita mau dia itu itu Ubuntu gitu ya. Dan kita di sini enter dan kita sudah membuat sebuah kontainer ya dengan nama TRI RV ya, yang mana ini sudah memiliki kontainer ID Ubuntu, terus portnya itu di localhost ya. Coba kita cek. Dan di sini belum ada apa-apa gitu ya. Dan kita bakal lanjut untuk pembuatan. Kita bakal setup dulu ya untuk update supaya kita bakal mengupdate isi-isi yang ada di Ubuntu gitu ya. Hmm, dan kita bakal tunggu sampai dia selesai untuk update di kontainer yang baru ini gitu ya. Setelah kita update, karena kita ini kan udah menjalankan apa namanya image-nya gitu ya. Kita udah masuk di image-nya. Dan karena kita itu menjalankan run it ya. Jadi kita itu langsung menjalankan siap apa namanya dengan nama dari server gitu ya di port sekian gitu. Makanya dia langsung masuk ke bagian root dan masuk ke image. Nah, di sini kita bakal install hmm, Apache 2 min y supaya langsung
mengiaskan ketika ada sebuah pertanyaan di dalam penginstalan gitu. Dan kita bakal tunggu sampai dia itu selesai gitu ya, si penginstalannya. Oke, di sini udah 45%, kita lihat 50% dan bakal kita tunggu. Nah, oke, kita menunggu proses ekstraksinya ya, sampai selesai. Nah, di sini kita kan sudah menyelesaikan gitu ya. Nah, kita coba tes dulu nih di localhost ini. Ya bisa apa belum? Ternyata belum ya. Karena apa? Karena kita belum perintahkan service Apache 2 start untuk menjalankan si Apache-nya. Kita udah install tapi kita belum jalankan gitu. Nah, ini berguna untuk menjalankan Apache-nya itu sendiri gitu ya. Dan kita bakal restart dan untuk Ubuntu Apache 2-nya sudah apa namanya berjalan ya, udah bisa kita akses menggunakan localhost. Dan kita next ke bagian apa namanya install untuk si MariaDB. Di sini kita apa bakal install ya, pt install MariaDB main server main y. Kita bakal menggunakan MariaDB server. Hmm, oh kita bakal menggunakan MariaDB server ya kan, yang mana kita gunakan untuk si server itu sendiri ya. Dan kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. 'Di sini memakan waktu yang agak lumayan lama gitu ya, tergantung sinyal teman-teman semua. Jadi kita bakal tunggu aja. 48%, 49, 50%, agak lumayan lama ya. Oke, kita mulai saja. Kalau di Docker Desktop itu kita bisa melihat ya bahwa di sini terdapat statistik mengenai CPU yang digunakan, terus disk write, region write-nya berapa, atau kecepatan dalam penyimpanan itu membaca, terus network-nya dan memori yang digunakan. Ini disediakan secara default itu di 7 GB di desktop, Docker Desktop gitu ya. 'Oke, kita tunggu, masih lumayan lama ya di sini. Eee, Sekitar 14 detik lagi.
Dan jadi MariaDB ini berguna untuk database yang digunakan di dalam Docker tersebut gitu ya. Nah, nanti jadi ketika kita mau buat web kan kita pasti butuh yang namanya penyimpanan gitu ya kan. Nah, penyimpanan itu yang bakal digunakan ada banyak, nggak cuma MariaDB, ada MySQL, habis itu eh, ada yang namanya apa ya? Ada pokoknya yang namanya gajah saya lupa. Dan eh, kalau APT kita bakal services apa namanya MariaDB Start untuk menjalankan si MariaDB-nya itu sendiri. Lalu kita bakal apa namanya setelah kita menginstal MariaDB, kita bakal menginstal PHP ya untuk si bahasa pemrograman yang akan kita masukkan di dalam 22 detik, 24, 40 detik lagi. Oke, 44% masih ya, kita tunggu gitu ya, sambil menunggu. Oke, 75%, 25 menit, 25% lagi, kita tunggu. Nah, di sini dia menunggu prosesnya. Nah, di sini ditanya nih, kita itu uh, please select geografi. Jadi tempat kamu tinggal itu di mana gitu, letak geografinya. Kita kan di Asia, jadi kita klik Asia, Asia 5. Dan kita di sini disuruh memilih waktu atau zona waktu yang kita tempati gitu ya. Karena kita kan WIB ya. Nah, jadi Jakarta kita pilih. Dan di sini dia akan mengkonfigurasi menyelesaikan prosesnya gitu. Oke. Jadi kita apa namanya udah menyelesaikan kan, untuk si PHP-nya untuk kita lakukan apa namanya penginstalan gitu ya. Dan kita bakal menginstal sebuah hmm, apa namanya kita bakal membuat sebuah bentar, bentar. Oke, oke. Coba kita Maria Bibit. Dan kita di sini bakal masuk ke MariaDB untuk mengkonfigurasikan. Di sini saya sudah buat ya untuk kita itu bisa membuat sebuah
apa namanya, database dengan nama WordPress_db. Dan di sini membuat sebuah user yang namanya Wahyu dan passwordnya itu di 123456778. Dan di sini kita itu diminta siapa sih yang bisa melakukan atau ini kan intinya privilege atau apa ya, perizinan lah, perizinan yang bisa mengakses itu WordPress_db atau database WordPress_db yaitu si Wahyu gitu ya. Nah, ini untuk menyimpan dari si privilege yang ini gitu. Dan kita bakal masukkan di sini gitu ya. Kita pastiin name, exit, dan kita udah melakukan sebuah hmm, apa namanya? eh, membuat sebuah database dan juga membuat sebuah user gitu ya. Jadi kita di sini bakal menginstal sebuah apa namanya, widget ya. Widget ini ya install widget mini. Dan kita bakal tunggu untuk penginstalan si widgetnya supaya itu kita bisa mengakses ini gitu nantinya. Dan kita bakal mengakses apa namanya, widget ini di wordpress.org Lattes. Lattes ini versi yang terakhir gitu ya. Dan bakal diekstrak dan dipindahkan ke var atau www.html dan diberi izin ya berupa read atau R-nya read gitu ya. Di mana gitu. Dan di sini kita bakal paste aja. Karena kita udah menginstal widget, jadi kita itu bisa mengakses gitu. Kalau misalnya kita belum menginstal widget, ya atau apt install widget ini, kita nggak bakal bisa akses si link ini gitu. Karena yang disediakan oleh Docker tadi ya itu kayak sebuah tempat kosong, mana tempat kosong itu kita isi Ubuntu untuk si OS-nya dan Ubuntu ini juga kan masih kosongan. Nah, kita isi kayak library, terus database dan lain sebagainya yang ingin kita masukkan di dalam kontainer ini gitu. Jadi nanti ketika itu udah jadi gitu ya, kita bisa post itu ke hostinger dan hostinger ini sebagai apa namanya supaya orang lain itu bisa mengakses gitu ya. Dan di sini kita udah melakukan apa namanya membuat mengekstrak dari WordPress ini gitu ya. Dan kita bakal menyimpan konfigurasi yang ada di apa namanya HTML WP config sampel PHP supaya nantinya kita bisa mengakses juga gitu ya di config. Dan di sini kita bakal membuat sebuah file untuk konfigurasi. Jadi kita bakal manover web config. Kenapa dia tidak menemukan? Karena hmm, harusnya ketika kita hmm, bahas nano comment. Jadi kita belum punya nano ya. Stang nano ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita kan tadi kan widget kan kita belum punya ini. Jadi kita nggak bisa melakukan comment widget. Nah, di sini nano nggak punya nih comment not found atau comment tidak ditemukan. Artinya kita harus menginstal sebuah nano ke dalam ini supaya kita bisa melakukan nano seperti ini ya. Nih. Nah, ini kan baru kita bisa. Dan di sini kita diminta untuk membuat apa melakukan kayak konfigurasi gitu. Nah, di sini kan tadi kita nama itu adalah WordPress_db dan kita ini copy aja. Hmm, ini kita hapus.
master. Tadi kan ini namanya Wahyu ya. Wahyu. Passwordnya itu 2345678. Dan localhost-nya ini kita biarin aja, UTF-nya juga kita biarin aja gitu ya. Dan kita bakal langsung simpan aja Ctrl X, Y, Enter. Dan kita selanjutnya bakal menghapus indeks HTML lama jika WordPress kita tidak bisa dijalankan. Sebelum itu kita coba dulu gitu ya. Kita kan udah install nih apa namanya. Nah, di sini dia belum pindah gitu karena apa yang kita lakukan itu belum apa namanya, kita belum menghapus gitu ya indeks lama dari si yang ada di sini gitu. Kita bakal hapus untuk si indeks HTML-nya supaya kita bisa ke eh, kita coba lagi ya. Dan di sini kok seperti ini ya gitu ya. Dan kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita disuruh pindah gitu ya ke folder mods enable. Dan kita sudah berada. Kita di sini bakal membuat sebuah file dengan nano dir config gitu ya. Dan di sini kita ya ini secara default seperti ini. Kita itu bakal pindahin indeks HTML ini, indeks.php ini ke paling depan karena kita kan menggunakan PHP kan. Jadi kita prioritasin indeks PHP itu di paling depan, index.php x y enter. Setelah itu kita bakal restart si Apache 2-nya karena kita sudah melakukan konfigurasi ulang ya. Service Apache 2 restart. Dan kita sudah merestart si Apache 2-nya. Dan kita bakal melakukan, nah kita sudah bisa masuk ke dalam WordPress ini sendiri ya. Kita di sini bisa apa namanya melakukan namanya apa? Misalnya di sini TRI, username-nya TRI, passwordnya TRI 123 skor hmm, 2025 2024 ya ini deh ya misal sini kita install WordPress dan kita bisa login ke hmm, terus passwordnya tadi TNI 2024 oh, enter. Nah kita sudah masuk ke laman WordPress gitu ya. Kita baca di sini kita sampai dengan pushing Docker image ke Docker repository. Kita bakal coba gitu ya post yang ada di sini. Teknologi rekayasa internet 2024. Ini percobaan membuat sebuah web menggunakan hmm, nah ini deh misalnya save kita kembali hmm, kita save habis itu kita coba di sini localhost ya 383. Nah di sini udah bisa ya dan
Kita bakal lihat ke Docker. Di sini Docker ada image-nya. Hmm, web browser. To image package. Coba kita sini analyze. Hmm, oh, kita bakal ke Docker HP. Docker HP. Linknya. Dan di sini kita coba repository, create repository. Misalnya di sini apa ya? Misalnya mudah gitu ya. No, no, desk. Coba misal kita create. Hmm, general, sabar. Kita coba ini text, image management. Coba kita image kita ini ya, container ID sebenarnya sih begini ya. Cuma kita coba-coba dulu. Hmm, sepertinya bukan. Collaborators, webhook, ini. Kita bakal tanya AI aja lah ya. Kita bakal tanya AI cara container ke dalam repository ke image di Docker.
Dan kita bakal di sini tes ya. Coba kita buat baru. Docker login. Docker ps min a. Cek gitu ya. Kita tadi nih, ini yang baru kita buat. Terus commit container ke image. Misalnya di sini ya, kita klik, kita salin dulu ini container ID. Kita minimize, kita coba cek apa ya, AI lagi. Di sini kita bakal coba nih, Docker commit container ID, username slash username itu TRI kalau nggak salah ya. Bentar ya. Username untuk yang mana? Hmm, Kalau ini TRI serve TRI SRV slash repo name tag. Repositorinya yang mana? Repositorinya ini. Hmm, so my app ini web mudah berarti ya. Web mudah slash tagnya ini hmm, oh sepertinya itu yang ada di sini deh. Nah, kalau bisa name tagnya di tag. Hmm, tag itu kayaknya ya untuk tag kesekian deh. Di sini tag name. Hmm, oke, coba di sini titik dua satu titik nol. Kita lihat apa yang dijalanin. Dan di sini ternyata udah di commit ya. Coba kita refresh. Oh, belum kita push. Harusnya general. Coba kita bakal push. Docker push di sini Docker push. Username tadi apa ya? Oh, belum udah 01. Bakal enter. Waiting, menunggu. Di sini kita bakal upload sebesar 198 MB.
dan kita bakal, cek di Docker Hub gitu ya, untuk, apa udah selesai gitu untuk si pengpush-annya gitu. Jadi mirip-mirip kayak GitHub gitu. Kita tunggu ya, ini lumayan agak lama nih. Oke, jadi ini kita tinggal yang terakhir ya. Kita sampai ke Docker image itu masuk ke Docker repository. Itu. Jadi sampai Docker image yang kita buat ini kan tadi kita membuat ini kan, terus sampai masuk ke Docker repository yang ada di Docker Hub. Oke, oke, kita lihat lagi ya. 79%, 80 masih ada 110-an ya. 100 MB lagi, kita tunggu. Masih mengupload, jadi tunggu 38 menit. Ya, 40 MB lagi. Kita santai ya, belum nunggu ya. 60.
98, mulai. Dari 2, 73, 74. Mulai lama ya. Tampilan web, mobile, internet, comments, oke banget, comment, oke, oke, about, page, solve, patterns, udah. Nah, ini mungkin lagi proses upload lagi, dan ada sudah posted, artinya sudah terpost gitu ya. Dan kita bakal coba restart. Dan di sini kita bisa lihat ya bahwa kita udah punya apa namanya, repository, dan kita bisa cari coba ya di Docker. Web udah ada nih. Nah, ada package, bisa kita lihat ya. Ini ya mungkin segitu aja video dari saya. Kita udah berhasil menyelesaikan tugas di hands on part 2 ya. Di apa? Lab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.